Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai KD 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak antara titik ke titik, titik ke garis, dan garis ke bidang pada geometri dimensi 3. Izinkan saya selaku moderator memperkenalkan diri dan anggota kelompok kami. Saya selaku moderator atas nama Aindri Rizky Mutmainnah. Adapun anggota kelompok kami adalah Gita Utami Arsya, Tria Yulestari, Inaya Rahmanur Sakinah, Nurisa Melani Hamzah. Baiklah, mari kita mulai masuk ke pembahasan materi. Saya akan menjelaskan pengertian titik, garis, dan bidang. Yang pertama adalah titik. Titik merupakan sesuatu yang mempunyai kedudukan, tetapi titik tidak mempunyai ukuran. Dan suatu titik ditentukan oleh letaknya dan tidak mempunyai besaran. Sebuah titik dilukiskan dengan nokta, biasanya dinotasikan dengan huruf kapital. Seperti contoh yang pertama, A titik A, B titik B. Contoh yang kedua, kita perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H di atas. Titik-titik pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H tersebut adalah A, B, C, D, E, F, G, dan H. Yang kedua adalah garis. Garis adalah himpunan dari titik-titik yang mempunyai panjang yang tak terhingga tapi tidak memiliki lebar atau panjang. Contohnya, kita perhatikan kubus yang di atas, A, B, C, D, E, F, G, H. Garis-garis pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H antara lain A, B, C, G, B, G adalah diagonal sisi, dan AG adalah diagonal ruang. Dan yang ketiga adalah bidang. Bidang adalah himpunan titik-titik yang luas tak terhingga, dan wakil bidang adalah bagian dari bidang yang memiliki ukuran, panjang, dan lebar. Contoh pada bidang kubus A, B, C, D, E, F, G, H adalah pertama bidang A, B, C, D, yang kedua bidang D, C, G, H, yang ketiga bidang B, D, G. Dari pengertian titik, garis, dan bidang akan memunculkan aksioma atau postulat tentang titik, garis, dan bidang, yaitu yang pertama, melalui dua buah titik sembarang yang tidak berimpit hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Yang kedua, melalui satu titik dan garis yang tidak melewati titik tersebut dapat dibuat sebuah bidang. Yang ketiga, melalui dua buah garis sejajar atau garis yang saling berpotongan dapat dibuat sebuah bidang. Dan jika suatu garis dan suatu bidang mempunyai dua titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang. A. Kedudukan titik terhadap garis dan bidang. 1. Kedudukan titik pada garis. Titik merupakan bagian terkecil dari objek geometri karena tidak memiliki ukuran tertentu, baik panjang, lebar maupun tebal. Kedudukan titik pada garis terbagi menjadi dua macam, yaitu titik terletak pada garis dan titik tidak terletak pada garis. 2. Kedudukan titik pada bidang. Bidang merupakan gabungan lebih dari beberapa garis yang saling terhubung. Kedudukan titik pada bidang juga terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, titik berada di dalam bidang, dan kedua, titik berada di luar bidang. B. Cara menghitung jarak titik ke titik, garis, dan bidang. Contoh soal titik ke garis. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak titik D ke garis BF. Penyelesaian. Untuk memudahkan penyelesaiannya, kita gambar dulu bentuk kubusnya, yakni seperti gambar di bawah ini.
Jarak titik D ke garis BF merupakan panjang diagonal BD yang dapat dicari dengan dua cara, yakni dengan teorema Pythagoras dan dengan rumus. Dengan teorema Pythagoras yakni BD pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 tambah AD pangkat 2. BD pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 tambah 12 pangkat 2. BD pangkat 2 sama dengan 288. BD sama dengan akar 288 sama dengan 12 akar 2 cm. Dengan rumus yakni D sama dengan S akar 2, BD sama dengan AB akar 2, BD sama dengan 12 cm akar 2, BD sama dengan 12 akar 2 cm. Jadi, jarak titik D ke garis BF adalah 12 akar 2 cm. Contoh soal garis ke bidang. Diketahui, kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm, hitunglah jarak garis GH ke bidang CDEF. Jawabannya, karena GH tegak lurus pada garis GP dan garis GP tegak lurus bidang CDEF, maka jarak garis GH ke bidang CDEF dapat diwakili oleh panjang garis GP. GP sama dengan 1/2 BG sama dengan 1/2 akar CG pangkat 2 tambah BC pangkat 2 sama dengan 1/2 akar 10 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2 sama dengan 1/2 akar 200 sama dengan 1/2 kali 10 akar 2. Jadi jawabannya sama dengan 5 akar 2. Jadi jarak antara garis GH dan bidang CDEF adalah 5 akar 2 cm. Contoh soal titik ke titik akan dijelaskan oleh saya sendiri. Diketahui, kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm, titik P terletak di tengah garis AE. Tentukan jarak titik P ke B dan titik P ke C. Penyelesaian, kita gambar dulu bentuk kubusnya, maka akan tampak seperti gambar di samping ini. Perhatikan segitiga siku-siku ABP pada sisi ABVE. Panjang AP sama dengan 1/2, AE sama dengan 6 cm. Maka PB pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 tambah AP pangkat 2. PB pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. PB pangkat 2 sama dengan 144 ditambah 36. PB pangkat 2 sama dengan 180. PB sama dengan akar 180. PB sama dengan 6 akar 5 cm. Jadi, jarak titik P ke B adalah 6 akar 5 cm. Perhatikan segitiga siku-siku ACP panjang AC merupakan diagonal sisi kubus, yakni D sama dengan S akar 2. D sama dengan 12 akar 2 cm. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka panjang PC yakni PC pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 ditambah AP pangkat 2, PC pangkat 2 sama dengan 12 akar 2 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. PC pangkat 2 sama dengan 288 ditambah 36. PC pangkat 2 sama dengan 324. PC sama dengan 324. PC sama dengan akar 324. PC sama dengan 18 cm. Jadi, jarak titik P ke C adalah 18 cm. Penutup, presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas matematika. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Aminah Z SPD selaku guru mata pelajaran matematika dan teman-teman yang juga sudah memberi kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam presentasi ini. Kami menyadari
bahwa presentasi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dalam isi maupun dari penjelasan yang diberikan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan wawasan kami. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan presentasi ini. Kami berharap semoga presentasi ini dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.